Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Felis Bayu Satrajoti. Saya berasal dari jurusan Arsitektur Ruangan Gedung. Dengan dosen pembimbing pada mata kuliah ini adalah Pak Muhammad Hendy. Dengan mata kuliahnya itu adalah Arsitektur Bangunan Hijau. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya adalah definisi green building, di mana green building ini memiliki konsep arsitektural yang berusaha meminimalisir pengaruh buruk terhadap lingkungan, alam maupun manusia, dan menghasilkan tempat yang lebih baik dan lebih sehat, yang dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber energi dan sumber daya alam secara efisien dan optimal. Lalu kita lanjut dengan prinsip-prinsip green building. Yang satu adalah hemat energi, dua yaitu memindai dengan mengoptimalkan kebutuhan sumber daya alam yang baru, yang ketiga menetapkan seluruh prinsip, lalu 4 respon keadaan dari tapak bangunan, lalu 5 tidak berdampak negatif bagi kesehatan dan kenyamanan penghuni bangunan tersebut. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Untuk bagian berikutnya itu adalah analisis. Untuk di bagian analisis tapak ini, untuk di bagian analisis yang pertama itu adalah analisis matahari, di mana analisis matahari ini itu memberikan bukaan yang sesuai dengan kebutuhan agar cahaya matahari yang dibutuhkan untuk pencahayaan alami dapat masuk sesuai dengan maksimal dan sempurna, dengan memberikan sun shading untuk mengurangi cahaya matahari yang masuk berlebihan. Lalu kita lanjut ke bagian drainase. Untuk di bagian drainase ini, karena daya serap tanah di bagian Kalimantan ini cukup kurang, diberikan drainase untuk memberikan jalur untuk air dapat mengalir jauh lebih mudah ketika hujan, karena daya serap tanah itu kurang. Lalu kita lanjut ke bagian berikutnya, untuk bagian kebisingan. Kebisingan yang diterima oleh bangunan itu ada dua, yaitu kebisingan dari jalan yang diberi tanda dengan tanda anak panah warna merah, dan kebisingan dari pemukiman yang diberi tanda anak panah warna kuning. Untuk mengatasinya adalah memberikan jarak untuk meminimalisir kebisingan dari jalan utama. Lalu kita lanjut ke analisis berikutnya, yaitu analisis pencahayaan. Lalu untuk analisis pencahayaan, di bagian pencahayaan terdapat dua, yaitu pencahayaan alami dan juga pencahayaan buatan. Kita lanjut ke bagian vegetasi. Untuk di bagian vegetasi, penanaman vegetasi di tapak diberikan untuk menghalau atau mengatasi masalah yang ada, berupa radiasi, polusi yang disebabkan oleh bagian depan bangunan dan arah geraknya matahari. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya adalah denah. Untuk denah di lantai 1 ini terdapat area parkiran, area kelas, lobi, ruang guru, ruang staf, dan juga area praktek. Lalu untuk di lantai 2 terdapat aula, kelas, ruang praktek, ruang rapat, dan juga ruang staf. Untuk di lantai 3 hanya terdapat ruang kelas saja. Lalu kita ke bagian berikutnya, untuk bagian perubahan bentuk. Untuk di bentuk awalnya itu kita menggunakan bentuk persegi panjang. Lalu kita melakukan pengurangan dan penambahan. Untuk bentuk di lantai 1-nya, kita lakukan penambahan untuk di bentuk lantai 2 dan juga penambahan pada lantai 3, sehingga bentuknya jadi seperti di gambar berikut ini. Kita lanjut lagi ke bagian berikutnya, di bagian penetapan bangunan hijau pada desain, yaitu di aspek bangunan hijau, itu tepat guna lahan, efisiensi, dan konservasi energi. Lalu kita lanjut lagi untuk di bagian pengelolaan air, sumber dan sirkulasi material, kesehatan dan kenyamanan ruangan. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu konsep bangunan. Untuk bagian bangunan hijau, yaitu adalah karakteristik bentuk dan perancangan, yaitu dalam pemilihan bentuk objek perancangan, kekuatan struktur, dampak terhadap lingkungan sekitar, nilai estetika, dan kenyamanan penggunaan bangunan. Kita lanjut di bagian penetapan rancangannya, yaitu di bagian kekuatan struktur pada bangunan. Yang akan ditetapkan adalah struktur beton bertulang, struktur semi bentang,
Lebar masih memungkinkan untuk menggunakan struktur bentuk modulan. Lalu kita lanjut ke bagian dampak kepada lingkungan sekitar. Menurut analisis yang kami lakukan, dan kami mau berikan solusi agar dapat menciptakan dampak yang baik terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar tapak maupun pada lingkungan bangunan, yaitu merancang area hijau dengan vegetasi yang baik agar menciptakan dampak lingkungan sekitar yang sehat. Kita lanjut ke bagian nilai estetika. Untuk nilai estetika dirancang sesuai dengan referensi yang didapatkan, kemudian dikembangkan melalui ide masing-masing. Kemudian di bagian kenyamanan pengguna bangunan, untuk di bagian kenyamanan pengguna bangunan dirancang agar membuat rasa nyaman bagi pengguna bangunan. Salah satu contohnya adalah memenuhi fasilitas pengguna bangunan seperti parkiran kendaraan, meminimalisir kebisingan, membuat penghawaan dan pencahayaan yang baik. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Untuk bagian berikutnya adalah arsitektur hijau. Adanya area landscape berupa vegetasi yang bebas dari bangunan taman yang terkait di atas permukaan tanah seluas minimal 40%. Luas total lahan. Luas area yang diperhitung adalah yang termasuk disebut di persyaratan 1, tanaman di atas basement, rooftop, dan lain-lainnya, dan sesuai dengan Permen PU nomor 5 di 2008 mengenai ruang terbuka hijau, pasal 2.3.1 tentang kriteria vegetasi untuk pekarangan. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya adalah pengelolaan air. Untuk di bagian pengelolaan air, di pengelolaan air hujan terutama, untuk air hujan langsung ditampung di dalam tangki air sebelum jatuh ke tanah. Sedangkan untuk yang udah jatuh ke tanah akan langsung disalurkan ke selokan. Bisa dilihat dari gambar. Untuk tangki airnya sendiri diletakkan di bagian atap. Sedangkan untuk di bagian bawah itu terdapat septic tank yang untuk menampung pergerakan air kotor dari toilet dan juga wastafel. Untuk dari air luar seperti air bekas siram tanaman itu akan masuk ke bagian area selokan. Sedangkan untuk di warna biru itu merupakan sirkulasi air bersih. Sedangkan yang untuk di warna kuning sendiri adalah merupakan jaringan pemadam kebakaran. Lalu kita lanjut untuk di bagian sumber dan sirkulasi material. Untuk di sumber dan sirkulasi material ini, untuk di bagian bentuk jendela kelas itu menggunakan bahan aluminium yang sudah diperbarui, dan untuk di bagian sun shading dan pintu itu merupakan dari kayu bekas yang diperbarui dan dimodifikasi dengan desain modern yang merupakan sirkulasi dari bahan daur ulang, di mana untuk penggunaan bahan daur ulang agar mengurangi jumlah sampah yang terjadi akibat pembuatan PJV ini. Lalu kita lanjut ke bagian berikutnya. Untuk di bagian berikutnya adalah manajemen kelola lingkungan bangunan dan kesehatan dan kenyamanan ruangan. Untuk bagian pertama merupakan gambar bentuk area masuk yang luas. Untuk di bagian kedua yaitu memiliki area taman yang luas. Sedangkan untuk di gambar ketiga merupakan bentuk gerbang bagian utama dan memiliki vegetasi di setiap sisi side dengan pepohonan agar menyamankan para pengguna sekolah. Bangunan kami yang terdiri tepat depan, tepat sebelah kanan, dan tepat belakang, tepat sebelah kiri, dan di tempat bagian sebelah kiri tadi terdapat parkiran dan di bagian gedung aula yang besar itu. Dan seperti inilah bangunan 3D kami dari SMK Otomotif yang kami pilih untuk kejuruannya. Dan seperti itulah presentasi kali ini. Dan demikianlah presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan saya menyadari saya masih banyak kekurangan dalam melakukan presentasi ini. Jika ada kritik dan saran, saya persilakan. Saya Prisboy Sabda Kreatif. Sekian dan terima kasih.